Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Seberapa yang ada di pastori, di rumah masing-masing, biarlah sama-sama kita senantiasa memusatkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Allah yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga makan dalam menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Itulah firman Allah yang kita akan dengar pada saat ini. Untuk itu, biarlah sekali lagi kita berdoa bersama-sama, tentunya di dalam hati kita masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita yang hidup di ujung akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Matius 24 ayat 19 mulai, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu, hendaklah kamu berdoa, minta pelarianmu itu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar, seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam sehingga sampai sekarang ini. Dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi pula. Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, niscaya tiadalah seorang pun selamat. Tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih disingkatkan masa itu. Terima kasih. Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang 3 macam gereja. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ini menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada gurunya tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman ini dan tentang alamat kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan alam ini. Dalam ayat yang ketiga Matius 24 berkata, Matius 24 ayat yang ketiga. Tatkala ia duduk di atas bukit Zaitun, tatkala Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri. Datanglah murid-muridnya ketika sama sendiri, serta berkata, nyatakanlah kiranya kepada kami. Nyatakanlah kiranya kepada kami, beritakanlah kiranya kepada kami. Masa manakah perkara ini berlaku kelak? Masa manakah perkara ini akan terjadi? Dan apakah alamat kedatanganmu? Apakah alamat kedatanganmu? Dan kesudahan alam ini. Dan kesudahan alam ini. Jadi murid-murid bertanya, apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Tuhan Yesus menjawab dengan terang-terangan. Ingatlah baik-baik, jangan barang seorang menyesatkan kamu. Dan Tuhan mengungkapkan tentang tanda-tanda mendahului kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ada 2 fase. Fase pertama yaitu dia hanya datang di atas awan dari langit.
Dan dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan ini adalah berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Sekali lagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada dua fase. Fase pertama dia hanya datang di atas awan dari langit. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 30 dan 31. 24 ayat 30. Setelah itu telah kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya. Ia akan menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih. Menghimpunkan segala orang pilihannya. Daripada keempat penjuru alam. Dari empat penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi bagaimana gereja Tuhan yang sudah terpilih. Yang sudah disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Dan pada kedatangan Tuhan pada fase yang kedua. Yaitu sebagaimana yang diungkapkan dalam Kisah 1. Mulai ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Dia akan berpijak di Bukit Zaitun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dan kita perhatikan dalam ayat yang kita baca. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, ingatlah baik-baik, jangan barang seorang menyesatkan kamu. Kenapa? Karena banyak orang akan datang dengan namaku, katanya, aku inilah Kristus. Maka mereka menyesatkan banyak orang. Jadi tanda pertama yang Tuhan ungkapkan kepada murid-muridnya, akan ada Kristus atau Mesias palsu. Dengan segala kepalsuannya, tujuannya adalah untuk menyesatkan. Bahkan jikalau boleh orang-orang pilihan Allah disesatkan oleh kepalsuan dari Kristus palsu. Jadi tujuan Kristus palsu ini, dengan segala kepalsuannya, dengan tanda heran, dengan tanda mujizat. Kalau kita baca dalam pasal 24 ini ayat yang ke-24, Matius 24 ayat 24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Pekerjaan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih. Jikalau boleh orang yang terpilih. Dengan mujizat palsu. Dengan perbuatan ganjil. Sekali lagi, tujuan dari Kristus palsu adalah untuk menyesatkan. Tuhan ingatkan. Dan yang kedua, ayat yang ke-6 Matius 24. Maka kamu akan mendengar dari peperangan dan kabar peperangan. Ingatlah, jangan kamu terkejut. Kalau terjadi peperangan, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan penggenapan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu terkejut. Karena tak dapat tiada segala perkara ini akan berlaku. Tetapi itu pun belum sampai kepada kesudahan. Ayat 7. Karena bangsa akan berbangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Maka akan jadi bala kelaparan dan gempa bumi di sana. Tanda yang ketiga, setelah terjadi peperangan, akan ada kelaparan, ada gempa bumi, bencana alam. Ayat 8, tetapi semuanya itu hanya permulaan sengsara. Kalau itu pun terjadi, itu baru permulaan segala sengsara. Yang keempat, ayat 9. Pada masa itu kamu akan diserahkan orang, akan disengsarakan, dan kamu akan dibunuh orang.
Kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Jadi akan ada pembunuhan. Saudara, akan dibenci karena nama Tuhan. Bahkan jangan kita heran kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan mati dibunuh. Karena yang membunuh itu menganggap bahwa mereka itu berbakti kepada Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 1 dan ayat 2. Jangan kita merasa siap dengan hal ini. Yahya 16 ayat 1 dan ayat 2. 16 ayat yang pertama. Segala perkara ini aku katakan kepadamu. Segala perkara ini aku katakan kepadamu. Jangan kamu berasa siap. Jangan kamu berasa siap. Maka kamu akan ditolakkan orang daripada rumah sembahyang. Kamu akan ditolakkan dari rumah sembahyang. Bahkan waktunya akan datang kelak. Waktunya akan datang kelak. Bahwa barang siapa yang membunuh kamu. Siapa yang membunuh kamu? Itu akan bersangka ia berbuat bakti kepada Allah. Itu bersangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Jadi kita perhatikan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya ayat 10. Dan kemudian daripada itu banyak orang menaruh syak, lalu seorang akan menyerahkan seorang lain, dan seorang akan membenci seorang yang lain. Maka banyak nabi palsu akan terbit dan akan menyesatkan beberapa banyak orang. Bukan cuma Kristus palsu, tapi nabi palsu juga akan terbit. Bahkan bukan hanya nabi palsu. Kalau ada Kristus palsu, ada nabi palsu, ada juga guru palsu. 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Pertama. Tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Dulu ada beberapa nabi palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada kelak beberapa Demikian di guru antara palsu kamu ada guru palsu yang akan membawa pengajaran sesat dengan sulit. Membawa pengajaran sesat dengan sulit. Yang membinasakan orang. Maka mereka itu menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu, serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segera. Jadi kita lihat ada Kristus palsu, ada nabi palsu, bahkan ada guru palsu. Dan sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang akan banyak yang tawar kelak. Jadi kasih akan menjadi tawar. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dan pada ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sini, maka Injil kerajaan ini akan dimasyhurkan di dalam seluruh dunia ini, akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. Kemudian daripada itu barulah tiba kesudahan. Jadi kita lihat Injil kerajaan ini akan dimasyhurkan dulu ke 4 penjuru alam. Baru tiba kesudahan. Apa itu Injil kerajaan, Bapak Ibu Saudara? Injil kerajaan berbicara tentang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mencari siapa yang akan menjadi pengantinnya. Mencari siapa yang akan menjadi permaisurinya. Itulah Injil kerajaan. Raja mencari permaisuri. Tuhan Yesus mencari siapa yang akan menjadi pengantinnya. Untuk itu ada Injil kerajaan, yaitu kabar kesempurnaan. Kabar yang akan membawa orang menuju pada kesempurnaan. Dan dengan adanya Injil kerajaan ini, terungkaplah 3 macam gereja yang kita sudah baca dalam ayat 19 sampai ayat 22 tadi. Ada gereja mengandung, ada gereja menyusui, dan ada gereja yang terpilih. Kenapa demikian? Karena perempuan itu artinya, pengertian rohaninya adalah berbicara tentang gereja Tuhan. Matius 24 ayat 19, wahai bagi segala perempuan yang mengandung
Sekali lagi berbicara tentang perempuan, itu berbicara tentang gereja Tuhan. Berbicara tentang gereja bukan organisasi, bukan gedungnya, tapi gereja Tuhan itu adalah pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Untuk itu Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus 2 ayat 13, pengajaran yang disampaikan oleh Paulus adalah pengajaran roh, pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga dia katakan barang yang rohani harus dibandingkan dengan hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 2 ayat 13. Maka barang yang kami katakan itu pun bukannya dengan pengajaran manusia. Barang yang Paulus katakan itu bukan dengan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh. melainkan dengan pengajaran roh. Sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Sambil membandingkan barang rohani dengan yang rohani. Seperti ayat firman Tuhan ini. Ini punya pengertian rohani. Perempuan yang mengandung, perempuan seperti yang saya katakan tadi, adalah berbicara tentang gereja Tuhan. Jemaat yang ada di Korintus, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi Paulus hisapkan seperti perawan yang suci kepada Kristus. Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab aku sudah tunangkan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Sekali lagi jemaat Korintus, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi apa yang dikatakan 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang kedua. Korintus 11 ayat 2. Karena aku cemburu kepada kamu. Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu jemaat Korintus. Dengan suatu cemburuan ilahi. Dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Menghadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Kita ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi dihisapkan sebagai perawan yang suci, yang sementara dipertunangkan dan akan menuju pada pernikahan. Jadi ada pertunangan, ada pernikahan. Sebab itu untuk menuju pada pernikahan kita harus siap dengan pakaian pengantin. Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Siapakah anak domba? Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Siapakah pengantinnya? Siapakah yang akan menjadi permaisurinya? Tidak lain, Bapak, Ibu, saya dan saudara. Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersuka cita. Hendaklah kita bersuka cita. Dan bersukaria. Dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri atau pengantinnya sudah bersedia. Jadi kita akan dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya Kristus. Inilah Injil Kerajaan yang akan membawa kita untuk menjadi pengantin Kristus. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, dengan adanya Injil Kerajaan ini, terungkaplah 3 macam gereja di akhir zaman. Tadi gereja mengandung. Saudara, ciri dari gereja mengandung. Kita perhatikan seperti orang-orang yang ada di Nineve. Saudara, yang 120.000 banyaknya tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sudah keterlaluan. Saudara, orang-orang yang begitu banyak, tidak ada yang tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Maksudnya, tidak menyadari atau tidak mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Semua sama. Mau berbakti kepada Tuhan, mau melakukan kejahatan sama.
Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Yunus 4 ayat 11. Entah tiadakah aku ini sayang akan Niniwe. Entah tiadakah aku sayang akan orang-orang Niniwe. Negeri yang besar ini. Negeri yang besar ini. Dalamnya adalah lebih daripada 120.000 orang Di isinya. dalamnya ada lebih 120.000 orang banyaknya. Yang belum tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kirinya. Belum tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kirinya. Tambahan lagi ada banyak binatang. Ada banyak binatang. Orang-orang Niniwe yang tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab itu Tuhan utus Nabi Yunus bernubuat. Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan. Tapi apa tindakan raja, rakyat, bahkan binatang serentak berpuasa? Ada pertobatan bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Saudara, sehingga Tuhan tidak jadi binasakan. Tadinya tidak tahu membedakan mana tangan kanan, tangan kiri. Tadinya mungkin tidak mau ke gereja, tidak mau berbakti kepada Tuhan. Setelah datang nubuatan, 40 hari kemudian Niniwe akan dibongkar balik. Mereka menyesal. Akhirnya doa dan puasa dari orang-orang Niniwe membatalkan keputusan Tuhan. Jadi kita perhatikan, berikut mengenal Allah, tetapi tiada memuliakan Allah. Banyak orang mengenal Allah, tetapi tidak mau memuliakan Allah. Tidak mau berbakti kepada Tuhan. Inilah keberadaan dari perempuan yang mengandung. Sebenarnya sudah ada benih di dalamnya. Karena kita perhatikan, kalau gereja mengandung, ada benih di dalamnya. Lukas 8 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 8 ayat 11. Lukas 8 ayatnya yang ke-11. Maka inilah arti perumpamaan itu. Inilah arti perumpamaan itu. Adapun benih itulah perkataan Allah. Benih itu adalah perkataan Allah. Sayangnya sama dengan perempuan yang mengandung. Benih, janin yang ada di dalamnya. Tidak tahu mana gelap, mana terang. Tidak tahu mana baik, mana jahat. Kita perhatikan juga dalam ayat firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Allah. Coba Roma pasal 1 ayat 21. Karena sungguh pun mereka itu mengenal Allah. Banyak orang yang mengenal Allah, Tetapi mereka itu tiada memuliakan Dia seperti Allah. tidak memuliakan Dia seperti Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Atau mengucap syukur kepadanya. Melainkan mereka itu sudah menjadi sia-sia di dalam pikirannya. Menjadi sia-sia di dalam pikirannya. Dan hati mereka itu yang bebal itu Hati yang bebal menjadi gelap. Itulah ciri dari gereja yang mengandung. Mengenal Allah sebenarnya, tapi tidak memuliakan Allah. Tidak mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tidak mau berbakti kepada Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biarlah kita yang ada mau beribadah, mau berbakti meskipun hanya di rumah masing-masing. Ciri yang berikut Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Titus. Mengenal Allah, tapi dengan perbuatannya membukankan Tuhan. Coba Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat yang ke-16. Maka mereka itu mengaku dirinya mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka itu membungkamkan Dia. Dengan perbuatannya membukankan Tuhan, artinya kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkena benci dan menjadi durhaka. Jadi ada kebencian, ada durhaka. Dan bagi sebarang apapun pekerjaan yang baik tiada berguna. Pekerjaan yang baik tiada berguna bagi dia. Itulah ciri dari gereja yang mengandung. Dan mereka mengeluarkan bukan buah pertobatan, bukan buah pelayanan, apalagi buah-buah roh. Tapi justru mereka mengeluarkan buah-buah hawa nafsu yang disuratkan oleh Paulus dalam Galati 1 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Itulah ciri-ciri dari gereja yang
mengandung. Dan kalau kita hubungkan dalam pelajaran tabernakel, di sini ada tabernakel, gereja yang mengandung itu hanya sampai batasnya di halaman. Ada halaman, ada kamar suci, ada kamar mahasuci. Jadi kita lihat gereja mengandung itu kehidupan rohaninya hanya sampai di halaman. Ada kolam pembasuhan yang berbicara tentang baptisan air. Setinggi-tinggi imannya hanya dibaptis dengan air. Dan itu ada ancaman. Dalam Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tidak akan diukur. Melainkan akan diserahkan kepada si pembinasa. Yaitu akan masuk pada zaman antikris. Kalau kehidupan kita hanya kanak-kanak rohani. Hanya gereja mengandung Bapak Ibu Saudara. Hanya batas iman sampai di halaman, setinggi-tingginya dibaptis dengan air. Ancaman Wahyu 11 ayat 1 dan ayat 2. Maka diberikan kepadaku sejenis 10 pengukur yang seperti tongkat rupanya. Diberikan kepada Rasul Yohanes sejenis bulu pengukur seperti tongkat rupanya, berbicara tentang firman Tuhan yang akan mengukur iman kita. Dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah baik Allah. Bangkit dan ukurlah baik Allah. Dan tempat korban, dan segala orang yang sembahyang di dalam segala orang yang sembahyangnya di dalam itu. Dan biarkanlah halaman yang di luar baik Allah. Biarkanlah halaman yang di luar baik Allah itu. Jangan diukur dia. Jangan diukur dia. Karena sudah diberikan kepada orang kafir. Diberikan kepada orang kafir. Dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya 42 bulan. 42 bulan zaman antikris. Setengah sabat terakhir. Saudara, itulah kalau orang yang hanya gereja mengandung. Dan kita perhatikan selanjutnya bahwa gereja mengandung ini belajar tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Seperti kata Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 7, banyak orang belajar tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3 7. Yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. Tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sedangkan yang Tuhan inginkan, seperti kata Paulus juga kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat, supaya kita sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 1 Timotius 2 yang keempat, yang berkehendakan sekalian manusia. Tuhan menghendaki sekalian manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Sampai pada pengenalan akan yang benar. Gereja mengandung belajar tapi tidak pernah sampai kepada pengenalan yang benar. Kenapa? Karena tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Itulah ciri-ciri gereja mengandung. Dan berikut ada gereja menyusui. Gereja menyusui berarti dia sudah melahirkan, tapi masih kanak-kanak. Saudara, jangan kita juga menjadi seperti kanak-kanak rohani. Jadi ada gereja mengandung, ada gereja kanak-kanak. Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-14, jangan kita diombang-ambingkan oleh segala jenis angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14, supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Jangan kita menjadi kanak-kanak rohani, beralun-alun seperti gelombang, dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Yang membawa kepada segala akal yang sesat. Kanak-kanak terombang-ambing, artinya tidak ada pendirian di dalam kebenaran firman Tuhan. Digambarkan seperti bola yang tidak punya kaki, ditendang ke kiri, dia ke kiri, ditendang ke kanan. Itulah ciri dari kanak-kanak rohani. Datang pengajaran akal-akal manusia. Amin. Matius 15 ayat 8-9, sia-sia mereka itu menyembah aku
karena mereka mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Jadi ada yang memberitakan firman dengan akal-akal manusia. Memang masuk akal. Justru banyak firman Tuhan yang tidak masuk akal. Ada juga, saudara, datang pengajaran setan-setan. Dia aminkan juga. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Akhir zaman, beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Jadi datang pengajaran setan-setan, dia aminkan juga. Dan ada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Galatia 1 ayat 11-12. Aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Kanak-kanak rohani tidak dapat membedakan. Ini pengajaran setan-setan, ini pengajaran akal-akal manusia, ini pengajaran yang diwahyukan. Seperti kanak-kanak yang terombang-ambing dengan segala jenis angin pengajaran. Dan selanjutnya kita perhatikan bahwa keadaan dari sidang jemaat atau gereja yang menyusui atau kanak-kanak rohani. Sifat-sifat dari kanak-kanak rohani, Paulus pernah menggambarkan tentang jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka terjadi pihak memihak. Mereka tidak mampu mendengar firman Tuhan yang keras. Sehingga firman Tuhan yang lembut yang mereka inginkan. Jangan kita hidup di akhir zaman ini mau hanya firman Tuhan yang lembut. Sehingga juga terjadi pihak memihak. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Kita lihat ciri-ciri dari kanak-kanak rohani. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Maka susu kuberikan kamu. Susu yaitu makanan yang lembek yang suka hanya dibuai dengan firman Tuhan yang lembut. Sedangkan Titus 1 ayat 13, templatlah mereka itu dengan keras supaya sempurna iman. Bukannya makanan, bukan makanan, hanya susu yang lembek saja yang dia mau. Tapi yang keras dia tidak mau terima. Karena kamu belum tahan, bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan. Sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki, dan pertengkaran di antara kamu. Ada pertengkaran, itulah ciri-ciri kanak-kanak rohani. Masih ada kedengkian, masih ada pertengkaran. Bukankah kamu di dalam tabiat duniawi? Bukan kamu di dalam tabiat duniawi. Serta melakukan cara orang dunia. Karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus, aku pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Jadi kita lihat, bukankah kamu orang dunia? Ada pihak memihak. Sehingga Paulus katakan dalam 1 Korintus 1, ada yang dia Petrus, ada yang pihak Apolos, ada yang pihak Paulus, ada yang ekstrim, aku ini pihak Kristus. Paulus mengungkapkan tentang keberadaan jemaat Korintus yang waktu itu digolongkan menjadi kanak-kanak rohani. Dan kalau tidak memaju lagi itu bahaya. Seperti suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Ibrani pasal 5 ayat 11 mulai. Coba Ibrani 5 ayat yang ke-11. Adapun dari halnya itu banyak yang hendak kita katakan, tetapi susah akan menerangkan dia. Sebab sudah berat pendengaranmu. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Alif bata atau dasar-dasar firman Tuhan. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu. Dan bukannya makanan yang biasa. Jemaat yang ada di Ibrani juga hampir sama dengan jemaat yang ada di Korintus.
ditinjau dari sudut waktu, ditinjau dari lamanya menjadi orang Kristen. Sebenarnya patut menjadi guru, tapi Paulus katakan susu kuberikan. Dan ternyata jemaat yang ada di Ibrani dengar-dengaran kepada Paulus. Sehingga dalam pasal yang ke-6 dia katakan jangan berhenti di dasar-dasar firman Tuhan, tapi langsungkan kepada kesempurnaan. Tidak heran dengan mereka melangsungkan akan imannya, kehidupan imannya. Jemaat yang ada di Ibrani bisa sampai ke Yerusalem yang di sorga. Padahal mereka masih hidup pada waktu itu. Karena tidak mungkin Paulus menyuratkan suratannya kepada orang yang sudah mati. Tapi buktinya kita lihat. Karena mereka dengar nasihat dari Paulus. Ibrani 12 ayatnya yang ke-22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di surga. Bukan Yerusalem di Palestina, tapi Yerusalem di surga. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Bagaimana cara mereka bisa sampai ke Yerusalem yang di surga? Dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara ada karunia penglihatan, tidak menutup kemungkinan Tuhan bawa penglihatan Yerusalem yang di sorga seperti yang dialami dirasakan oleh jemaat yang ada di Ibrani. Jadi kita perhatikan, itulah ciri-ciri dari gereja kanak-kanak rohani. Jadi ada gereja mengandung, ada gereja kanak-kanak rohani. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-20, peringatan Tuhan kepada perempuan mengandung, kepada perempuan menyusui, atau gereja mengandung, dan kanak-kanak rohani. Ayat yang ke-20 Matius 24. 24 ayat 20. Hendaklah kamu berdoa. Hendaklah kamu berdoa. Minta pelarianmu itu janganlah berlaku pada musim dingin. Lari dari gereja mengandung, lari dari kanak-kanak rohani. Jangan pada musim dingin Atau hari Sabat. atau hari Sabat. Musim dingin seperti di Eropa, orang tidak bisa bekerja. Semua diliputi oleh salju. Hari Sabat, ketentuan Taurat, orang tidak bisa bekerja. Dan kita perhatikan, minta pelarianmu, firman Tuhan katakan. Minta pelarianmu yang gereja mengandung, yang gereja kanak-kanak. Jangan berlaku pada musim dingin. Musim dingin sudah berlaku pada meterai yang kelima, di mana tidak ada lagi pemberitaan. Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air. Nubuatan Amos 8 ayat 11 akan berlaku. Amos 8 ayat 11. Bahwasanya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan buat. Demikianlah firman Tuhan buat. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tapi Tuhan. lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Mengembara dari laut datang ke laut, naik kapal laut. Dan daripada utara datang ke timur. Utara ke timur naik pesawat. Orang akan beridar-idar akan menuntut firman. Orang beridar-idar menuntut atau mencari firman. Tetapi tiada didapati. Karena tiada didapati. Peringatan bagi gereja mengandung, gereja menyusui. Karena kalau mereka tidak lari dari hal seperti itu, tidak melangsungkan untuk menjadi gereja yang terpilih, apa yang akan terjadi? Saudara, setelah kelaparan rohani akan terjadi, akan ada kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Dikatakan dalam ayat yang ke-21, karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar, seperti yang demikian belum pernah berlaku dari awal kejadian alam sehingga sampai sekarang ini, dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi. Akan terjadi kerusakan yang besar, itulah zaman antikris. Saudara, kerusakan yang belum pernah terjadi. Kerusakan apa yang belum pernah terjadi?
Karena akan ada peniupan sangkakala. Saudara, awal dari kerajaan antikris akan ada peniupan 7 sangkakala. Inilah kerusakan yang belum pernah terjadi. Kalau mau pikir kerusakan apa, kejahatan apa yang belum pernah terjadi. Saudara, orang memutilasi anaknya, memutilasi istrinya, memutilasi sahabatnya. Kejahatan yang luar biasa merajalela di akhir zaman ini. Tapi firman Tuhan itu belum pernah terjadi. Apa yang belum pernah terjadi? Salah satu yang saya ungkapkan di sini, pada waktu peniupan sangkakala yang kelima, dalam Wahyu pasal yang ke-9, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Orang mau suka mati, tapi mati itu lari. 5 bulan lamanya, inilah kerusakan yang belum pernah terjadi. Wahyu 9, ayat 4 dan sampai 6. Ayat 9 ayat yang keempat. Maka dikatakan kepadanya bahwa tidak boleh ia merusakkan rumput yang di bumi. Rumput di bumi tidak boleh dirusakkan. Atau barang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh dirusakkan. Atau barang pohon kayu. Pohon kayu pun tidak boleh dirusakkan. Lainkan hanya manusia yang tidak bermeterai Allah di dahinya. Hanya manusia yang tidak bermeterai Allah di dahinya. Maka dipesankan kepadanya supaya jangan membunuh mereka itu. Jangan membunuh mereka itu. Hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. Hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksanya itu seperti siksa tatkala orang tersengat kala jengking. Pada masa itu kelak orang akan mencari mati. Waktu itu orang akan mencari mati. Tetapi tiada dapat. Maka suka mereka itu akan mati. Tetapi mati itu lari daripada mereka itu. Itulah kerusakan yang belum pernah terjadi. Dan tidak pernah akan terjadi. Diawali dengan peniupan 7 sangkakala. Dan diakhiri dengan 7 bokor murka Allah. Salah satu bokor murka Allah, yaitu bokor murka Allah yang keempat, di mana matahari diberikan kuasa untuk membunuh manusia. Menghanguskan, bukan membunuh. Hangus tapi tidak mati. Saudara bayangkan, kita sekarang berada di bumi, ada matahari. Sekarang antara matahari dan bumi ada molekul-molekul yang namanya ozon untuk menangkal sinar ultraviolet dari matahari. Tapi di zaman antikris, molekul-molekul ini akan lenyap sehingga matahari diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghanguskan. Itulah bokor murka Allah yang keempat. Dalam Wahyu 16 ayat 8 mulai. Wahyu 16 ayat 8. Maka malaikat yang keempat itu pun mencurahkan bokornya ke atas matahari. Lalu matahari itu beroleh kuasa menghanguskan segala manusia dengan api. Matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia. Maka segala manusia itu pun hanguslah dengan sangat. Hangus tapi tidak mati. Yang amat sangat. Lalu mereka itu menghujat nama Allah. Karena masih menghujat. Kalau orang sudah mati tidak mungkin menghujat. Hangus, bayangkan. Orang sudah terbakar tapi tidak mati. Yang berkuasa atas segala bala itu. Tidak pula mereka itu bertobat sehingga memberi hormat kepadanya. Jadi kita lihat, saudara, mereka tidak mau bertobat. Mereka hanya menghujat. Sudah dibakar. Hangus tapi tidak mati. Itulah kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Sebab itu ajarkan firman Tuhan. Gereja yang mengandung, gereja yang menyusui, minta pelarianmu. Jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Dan bagian yang ketiga adalah gereja yang terpilih, ayat 22. Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, niscaya tiada seorang pun yang selamat, tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih disingkatkan masa. Jadi bagian yang ketiga adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, melakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus.
di mana Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga. Dalam Matius 16 ayat 19, dipercayakan oleh Tuhan untuk membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Kisah 2 ayatnya yang ke-38. Kisah 2 ayat 38. Maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat, dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Kalau kita lakukan ini, kita akan dikatakan orang-orang yang terpilih. Dan orang-orang yang terpilih ini tugasnya seperti Matius 24 ayat 14, beritakan Injil Kerajaan keempat penjuru alam. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10, tugas orang-orang pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih. Kamu adalah satu keluarga yang terpilih. Suatu imamat yang berkerajaan. Imamat yang berkerajaan, asal kata imam dan raja. Kita dijadikan keturunan imam dan keturunan raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Suatu bangsa yang kudus. Suatu kaum milik Allah sendiri. Supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap. Keluar dari dalam gelap, tadinya kita di luar tabernakel. Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Terang yang ajaib sampai ke kamar maha suci. Di sana ada tabut perjanjian Allah yang berbicara tentang Injil kerajaan, yang berbicara tentang kabar kesempurnaan. Kita harus masyurkan bahwa Tuhan itu baik, mengeluarkan kita dari gelap, dari dunia ini, dari Mesir dunia ini, dibawa sampai ke kamar maha suci. Terang yang ajaib, itu yang perlu kita masyurkan, karena di sanalah letak kesempurnaan gereja Tuhan. Tuhan Yesus datang pada kali yang pertama untuk orang yang berdosa, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Tetapi kedatangannya yang kedua kali hanya untuk orang yang terpilih, yaitu yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Tidak lagi bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya. Dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara. Dengan tiada bercacat celah. Tidak ada lagi cacat celah, sempurna artinya lengkap. Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia. Dan Dialah juga akan menyempurnakan. Yang akan menyempurnakan. Jadi kita lihat, gereja yang terpilih adalah gereja yang mengeluarkan 3 macam buah. Buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Keluarkanlah olehmu buah-buah yang berpadan dengan tobat. Buah-buah pelayanan, Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal. Galati 5 ayat 22-23, ada 9 buah Roh Kudus yang harus kita keluarkan. Inilah gereja yang terpilih. Mari kita menjadi gereja yang terpilih, supaya kita tidak akan tertinggal pada keangkatan gereja Tuhan, melainkan kita akan diangkat. Tuhan datang di atas awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia. Tuhan datanglah, angkat kita semua. Kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa dan penyembahan. Kita bangkit berdiri.